Kalau Bapak Presiden Prabowo tidak mampu memimpin negara ini lebih baik, silakan mengundurkan diri daripada kami rakyat ini turun ke jalan untuk memaksa Bapak lengser. Lebih terhormat Bapak mengundurkan diri. Karena apa? Hasilnya tidak ada kami lihat yang signifikan untuk sekarang. Setiap kali beribadah diganggu, mau bikin rumah ibadah saja tidak, sulit sekali dapat izin. Kenapa pemerintah membiarkan hal begini? Kepada siapa kami harus bicara? Ya satu-satunya kepada pemerintah. Ya. Pemerintahlah yang bertanggung jawab. Pemerintah harus memberikan keadilan, ya. Kami rakyat Indonesia, kami bayar pajak, kami memberikan diri kami sebagai hamba, mentaati semua peraturan yang ada di Indonesia. Ini bukan tugas kami sebetulnya untuk bersuara begini, seharusnya negara itu hadir. Setiap kali beribadah diganggu, mau bikin rumah ibadah saja tidak, sulit sekali dapat izin. Kenapa pemerintah membiarkan hal begini? Kepada siapa kami harus bicara? Ya satu-satunya kepada pemerintah, ya. Pemerintahlah yang bertanggung jawab. Pemerintah harus memberikan keadilan, ya. Kami rakyat Indonesia, kami bayar pajak, kami memberikan diri kami sebagai hamba, mentaati semua peraturan yang ada di Indonesia. Ini bukan tugas kami sebetulnya untuk bersuara begini, seharusnya negara itu hadir. Kesempatan ini kembali kami live untuk memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang begitu menyedihkan yang terus-menerus terjadi di Indonesia, yaitu kekristenan dianiaya oleh Islam. Ya, ini tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa dibantah atau dengan mengatakan oknum, ya. Karena dasarnya adalah dasar kebencian. Dan pada kesempatan ini saya ingin bersuara lebih tajam supaya mendapatkan perhatian atau mendapatkan penanganan yang seperti diharapkan, ya. Saya akan bersuara sedikit lebih keras karena di Indonesia tidak viral, maka tidak ada keadilan. Ya, satu-satunya jalan kita harus bersatu untuk menyuarakan supaya menjadi viral, menjadi perhatian daripada pemerintah, khususnya dari Bapak Presiden Prabowo. Ya, tidak cukup hanya tindakan-tindakan yang selama ini ditangani oleh kepolisian. Kenapa? Karena tindakan-tindakan yang ditangani oleh kepolisian itu tidak membuat penanganan yang baik. Karena apa? Karena terus terjadi. Ya, dalam waktu 1 bulan saja kemarin terjadi 4 kali penganiayaan terhadap umat kekristenan, di mana umat Kristen beribadah, terus kemudian orang-orang Islam datang menyerang. Dan ini kita harus menyatakan secara jelas ya, secara terang benderang supaya ini menjadi perhatian. Ini bukan kasus kesalahpahaman. Ini bukan kasus-kasus yang biasa. Ini kasus kriminal, kasus kejahatan, ya. Tadinya mungkin ada beberapa yang menganggap, oh ini mungkin karena doktrin dari agama Islam, ya. Memang betul, doktrinnya juga bermasalah, ya. Atau mungkin ada beranggapan, oh ini masalahnya orang-orang yang intoleran. Ya, memang betul, ini masalah orang-orang intoleran. Tapi setelah saya renungkan, yang menjadi masalah utama ini adalah pemerintah, ya. Pemerintah. Karena apa? Karena kalau pemerintah memberikan tindakan yang cukup, memberikan keadilan, tidak mungkin terjadi seperti ini. Pemerintah melakukan pembiaran, ya. Kekristenan itu sangat teraniaya. Kekristenan itu sangat tidak mendapatkan haknya di Indonesia, ya. Pemerintah berat sebelah. Pemerintah cuman menunggu. Kemarin yang terjadi anak kecil dianiaya. Ini tindakan teroris, ini tindakan biadab. Ini tindakan terkutuk, ini tindakan yang begitu sadis, ya. Dan kita perlu suarakan ini supaya pemerintah mengambil tindakan yang cukup. Kami sudah bosan dengan janji-janji pemerintah bahwa nanti diselesaikan, nanti minta aparat kepolisian untuk coba diselidiki itu atau dimediasi. Itu bukan penanganan, ya. Itu adalah sebuah tindakan yang membiarkan menjadi masalah itu lebih besar. Karena apa? Karena kalau begini, ya kekristenan benar-benar itu dianatirikan. Minoritas itu sangat-sangat disepelekan atau sangat tidak mendapatkan keadilan di Indonesia. Ya, padahal kami ini punya hak yang sama. Kami tidak pernah memilih untuk menjadi Kristen, tapi itu adalah sebuah keyakinan yang muncul seiring berjalan waktu. Dan negara menjamin ini.
Negara menjamin ini. Terus kemudian di mana pembuktiannya? Di mana kenyataannya? Setiap kali beribadah diganggu, mau bikin rumah ibadah saja tidak, sulit sekali dapat izin. Kenapa pemerintah membiarkan hal begini? Kepada siapa kami harus bicara? Ya satu-satunya kepada pemerintah. Ya, pemerintahlah yang bertanggung jawab. Pemerintah harus memberikan keadilan. Ya, kami rakyat Indonesia, kami bayar pajak, kami memberikan diri kami sebagai hamba, mentaati semua peraturan yang ada di Indonesia. Ini bukan tugas kami sebetulnya untuk bersuara begini. Seharusnya negara itu hadir tanpa perlu kami bersuara. Seharusnya negara itu sudah di depan untuk mencegah daripada keributan-keributan seperti ini. Memang Islam yang menjadi pelakunya, tetapi negara yang paling bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau negara diam berarti negara membiarkan. Negara membiarkan tindakan-tindakan yang biadab ini. Ini sangat tidak manusiawi. Ya, makanya saya memberikan judul Presiden Prabowo Subianto. Supaya apa? Supaya ini bisa didengar sama presiden, ya, bahwa kekristenan itu sangat teraniaya, sangat ditindas. Masa ada satu negara kok rakyatnya mendapatkan hak berbeda-beda, ya? Kalau yang namanya mayoritas mendapatkan keistimewaan. Saya saja di penjara Pak Prabowo, ya, cuma gara-gara Islam. Padahal saya tidak buat salah loh. Itu tidak pernah ditanggapi, tidak pernah ditindaki. Itu Ahmad Wiyagus, terus Kapolri, Sigit Prabowo, itu semua manusia-manusia biadab itu. Manusia-manusia yang sangat melanggar hukum. Orang yang tidak bersalah kok malah mereka penjarakan. Padahal yang buat video itu adalah channel Bumi Islam. Kenapa Yusuf Manubulu yang ditangkap? Gitu. Karena apa? Karena pemerintah membiarkan kok. Ini tidak bisa ditutupi. Ini bukan hal yang baru terjadi 1-2 kali. Berapa banyak hamba Tuhan yang ditangkap? Muhammad Kaceh, Saifuddin Ibrahim. Ya, mulai dari Yusuf Roni dulu. Gracia Pelo. Dan begitu banyak lagi yang lain. Anak Batak. Di penjara semua. Cuma gara-gara apa? Gara-gara kebencian yang diajarkan oleh Islam. Nah, bagaimana tanggapan pemerintah seperti ini? Apakah pemerintah akan membiarkan terus-menerus terjadi seperti ini? Apakah pemerintah akan membiarkan terus-menerus? Ini satu rongrongan loh buat bangsa Indonesia. Kenapa? Karena mau tidak mau umat Kristen ya akan terus bersuara. Kenapa? Karena kami merasa tidak nyaman, ya. Kalau memang kekristenan dinomorduakan atau dianatirikan atau mendapatkan ketidakadilan, dipisahkan saja, ya. Dibagi saja wilayah Indonesia supaya apa? Supaya Indonesia bisa berjalan kekristenan itu bisa berjalan sebagaimana dijamin bahwa mempunyai keyakinan itu adalah hak asasi. Hak asasi itu Pak Presiden, ya. Selama ini kalau cuman penanganan yang diberikan cuma melalui suara Abu Janda, Permadi Arya, ya Habib Kribo, kami berterima kasih kepada orang-orang seperti itu. Tapi suara mereka tidak cukup. Ini suara ini perlu sampai kepada Bapak Presiden, ya. Karena kekuasaan itu di tangan Bapak Presiden yang menjalankan otoritas pemerintahan. Kalau pemerintah hadir, tidak mungkin orang-orang bajingan yang menganiaya begini itu kok bisa dibiarkan. Sampai saat ini proses hukumnya masih belum berjalan, dan kalau penanganannya hanya seperti ini, akan terus berjalan seperti ini, bahkan akan muncul lagi lebih biadab lagi tindakan-tindakan terhadap kekristenan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya miris banget lihat hal-hal seperti ini, dan saya paling tidak saya ikut bersuara supaya saya tidak bersalah di mata Tuhan. Ya. Karena Tuhan bilang kalau kamu sudah tahu itu salah, kamu harus bersuara. Jangan diam. Ya, saya tidak tahu kalau pendeta-pendeta lain mau milih diam, itu hak mereka. Tapi ingat, semua kita ini punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, karena takut dianiaya atau mungkin karena munafik, ya, jadi pura-pura diam aja. Oh, kita harus kasih mengampuni. Jangan lupa, Bos, ya. Keadilan itu harus ditegakkan. Itu prinsip utama kekristenan. Kita harus bersuara. Yang salah itu harus ditegur. Yang salah itu harus ditegur, ya. Kita terus bersuara. Kalau kita sudah bersuara maksimal, kalau mereka belum dengar, nanti Tuhan yang akan bertindak. Tapi jangan diam. Begitu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ya. Ayo kita bersatu, kita suarakan terus supaya jangan sampai hal ini terjadi, ya. Saya perlu putarkan dulu bahwa dalam 1 bulan saja sudah terjadi 4 kasus kekerasan terhadap kekristenan, supaya hal ini bisa mendapatkan tanggapan, ya.
Stop aksi premanisme. Ini sadar nggak sih kalau dalam jangka waktu 1 bulan sudah terjadi 4 kasus intoleransi di Indonesia. Yang pertama terjadi tanggal 27 Juni 2025, yaitu pengerusakan villa untuk digunakan sebagai retret yang terjadi di Sukabumi. Lanjut ke kasus kedua di tanggal 5 Juli 2025, yaitu penolakan pembangunan gereja di Cilodong. Lanjut lagi 3 hari setelahnya, tanggal 8 Juli 2025, terjadi kasus yang sama, penolakan pembangunan gereja di Desa Kapur. Kasus yang terakhir adalah kasus yang baru aja terjadi lusa kemarin, tanggal 27 Juli 2025, yaitu pengerusakan rumah doa di Padang. Bayangin, kali ini ada korbannya. Dan korbannya adalah 2 anak kecil yang pada dasarnya tidak tahu menahu tentang kejadian terjadi dan hanya ingin belajar pendidikan agama Kristen. Teman ingat ya, ini video edukasi yang ingin mengingatkan bahwa... Ya, anak kecil loh sampai jadi korban. Apa pemerintah tunggu orang Kristen mati dibunuh sama bajingan-bajingan ini, sama orang-orang biadab, manusia terkutuk ini, baru mungkin pemerintah mau ambil tindakan yang cukup? Jangan. Kami ini sama-sama manusia. Kami sama-sama punya hak. Ya, kami sama-sama bayar pajak. Kami juga tidak memilih lahir di Indonesia. Itu sudah ketetapan dari atas, dari Tuhan yang punya negara. Tapi kami jangan diperlakukan kayak begitu. Tolong Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dengarkan suara ini. Ya, jangan lagi biarkan. Ambil tindakan dong. Jangan cuma Tom Lembong sama Hasto Kristianto yang dibebaskan. Ya, umat kekristenan ini dibebaskan dong daripada ancaman-ancaman manusia-manusia biadab yang mengatasnamakan agama. Yang terus-menerus menganiaya orang Kristen. Ayo teman-teman bersuara dong, ya, supaya karena Indonesia ini kalau tidak viral tidak akan ada tindakan, ya. Saya berharap masih ada secerca harapan, ya, karena Pak Prabowo juga punya keluarga juga orang Kristen, ya. Mama dari Bapak Prabowo itu orang Kristen, ya, adiknya pun masih Kristen, bahkan keluarganya juga masih banyak Kristen. Ayo Pak, kami masih menaruh harapan bahwa Bapak akan memberikan harapan, memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia. Ya, jangan berdiam diri, jangan tunggu ini masalah menjadi besar. Karena apa? Karena orang-orang di Indonesia Timur itu juga tidak akan bisa terima kayak begini, tidak akan tahan. Yang di mana daerahnya banyak penduduknya orang Kristen. Ayo ciptakan keadilan, ciptakan pemerataan, ciptakan punya hak. Itu hak asasi orang mau beribadah. Kenapa harus diganggu? Ya, belum dibilang lagi masalah pendirian rumah ibadah. Begitu sulitnya orang Kristen di Indonesia. Ya, kami terus bersuara. Tapi kalau suara kami tidak didengar, nanti Tuhan yang akan bersuara. Tuhan yang akan bertindak. Jangan sampai Pak Prabowo Tuhan yang bertindak, ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu Bapak juga mencintai keadilan, ya. Bapak ambil tindakan yang cukup. Saya kasih contoh. Malaysia itu negara agama, negara Islam. Tapi di Malaysia suara suara azan itu di masjid itu tidak ada sekeras di Indonesia. Kenapa? Karena di Malaysia punya pemerintahan itu lebih punya penerapan hukum itu lebih jelas, ya. Karena pemerintah itu hadir, tidak sembarang orang bisa berceramah di sana, walaupun itu negara Islam. Kenapa bisa begitu? Karena pemerintah punya otoritas, pemerintah punya tindakan yang cukup. Kalau di Indonesia ini masalahnya di pemerintah kok. Kalau pemerintah cuma serahkan ke polisi, ya polisi, apalagi polisi membela Islam, ya sudah. Paling cuma nanti materai, damai, ya, saling memaafkan. Ini bukan masalah saling memaafkan, ini kriminalitas, ini kejahatan yang dibiarkan oleh pemerintah. Masa pemerintah biarkan kebiadaban ini terus merajalela di Indonesia dengan mengatasnamakan agama? Ya, mungkin ini dulu saya sampaikan. Saya berharap supaya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ya, teman-teman sekalian, kita baru saja menyaksikan dengan jelas ya betapa beraninya Pendeta Yusuf Manubulu dalam menyuarakan kebenaran. Beliau menyerukan keadilan, ya. Beliau menyerukan keadilan bagi saudara kita yang menjadi korban intoleransi di bangsa ini. Ini bukan hanya tentang agama, teman-teman, tetapi ini tentang keadilan, tentang martabat kemanusiaan, tentang tegaknya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita kobarkan semangat teman-teman ya untuk mendukung Pendeta Yusuf Manubulu ya, untuk mendesak pemerintah ya, untuk bertindak tegas dan adil ya. Jangan biarkan intoleransi menghancurkan persatuan kita. Mari kita bersama-sama melawan intoleransi dengan iman dan keberanian. Mari teman-teman kita sebarkan video ini sebanyak-banyaknya sebagai api semangat untuk memperjuangkan keadilan dan persatuan di negeri ini.
Namun teman-teman, di tengah perjuangan ini, mari kita sebagai umat Kristen, kita tetap tenang dan senantiasa mendoakan pemerintah ya. Kita mendoakan Presiden Prabowo, Menteri Agama dan seluruh pemerintah kita ya, agar segera menyelesaikan masalah ini dengan adil dan bijaksana ya. Semoga Tuhan menuntun langkah mereka dalam menegakkan kebenaran dan keadilan bagi semua warga negara. Tuhan Yesus memberkati. Presiden Republik Indonesia yang digadang-gadang sebagai macan Asia ternyata hanya macan ompong yang memelihara kucing. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita sekarang ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat dan hanya omong-omong. Negara kita negara yang sumber daya alamnya itu sangat luar biasa banyaknya. Mulai dari tambang minyak, emas, nikel, batu bara, gas bumi, dan lain sebagainya, termasuk hasil hutan. Itu kemana hasilnya semua? Dan juga uang-uang hasil sitaan daripada koruptor yang nilainya sampai triliunan, bahkan ribu triliun yang disita dari koruptor, itu di mana semua? Sementara kita rakyat ini dijejali dengan segala tagihan-tagihan pajak, semua dikenai pajak. Apa negara ini harus hidup dari pajak yang rakyat berikan? Ini tidak adil. Dalam pemerintahan Prabowo sekarang, ternyata kita tidak menemukan apa artinya seorang pemimpin negara yang bijaksana. Ternyata hanya pemimpin yang bodoh, yang menjual data dari rakyat Indonesia ke luar negeri, yang akibatnya nanti sangat rentan terhadap manusia-manusia tidak bertanggung jawab terhadap akun-akun rakyat Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan masalah keuangan atau bank. Bisa ditutup orang bank apa kita, rekening kita. Bisa dicuri orang uang kita. Itulah yang paling negatif untuk rakyat kecil. Janganlah dulu tentang masalah-masalah yang lain. Kenapa saya bilang negara kita ini sekarang tidak adil? Sementara sumber daya kita banyak, sumber daya alam kita banyak, hasil tambang kita banyak. Itu uangnya kemana semua? Seharusnya itu sudah bisa menghidupi rakyat Indonesia. Tapi kita harus dibebani lagi dengan pembayaran pajak. Pajak inilah, pajak itulah, pajak inilah. Sementara kehidupan masyarakat sekarang semakin susah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, ya, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Ya. Kemakmuran yang bagaimana bisa kita temukan sekarang? Ekonomi tidak berjalan dengan baik. Negara kita ini sekarang tidak baik-baik saja. Negara yang baik-baik saja itu adalah ketika masyarakatnya, rakyatnya itu sejahtera. Kita tidak boleh melihat segelintir orang yang kaya raya yang hidup di kota sana. Segelintir orang tersebut bukan melambangkan atau mencerminkan kehidupan bangsa ini yang bagaimana sekarang sedang morak-marik rakyatnya. Saya bingung dengan kebijakan-kebijakan seorang presiden yang katanya jenderal macan Asia, ternyata hanya kucing ompong. Seperti apa peliharaannya itu? Bacot semua, bacot. Padahal demokrasi ekonomi itu harus, ya, ekonomi yang berkerakyatan, yang tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan rakyat. Tetapi apa yang kita lihat sekarang? Kita jangan terbuai dengan kata-kata statistik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang ternyata adalah juga manusia bodoh, yang mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan dan perekonomian
bangsa Indonesia ini naik. Naik kemana? Naik ke bulan. Semua pada ngeluh. Keuangan, pekerjaan yang susah, tapi harus dibebani oleh pajak-pajak. Negara semua mementingkan rakyat, bukan hanya mementingkan pejabat-pejabat dengan segala rencana-rencana yang tak masuk akal, bullshit semua. Masa mau memikirkan rumah untuk anggota DPR lah, memikirkan rumah untuk inilah, menteri lah. Gila negara ini sekarang. Kalau Bapak Presiden Prabowo tidak mampu memimpin negara ini lebih baik, silakan mengundurkan diri daripada kamera ini turun ke jalan untuk memaksa Bapak lengser. Lebih terhormat Bapak mengundurkan diri. Karena apa? Hasilnya tidak ada kami lihat yang signifikan untuk sekarang. Penegakan hukum amburadul, ya, yang Bapak berencana menaikkan gaji hakim lah 250%, kan gila itu namanya. Menaikkan gaji pegawai negeri sipil lah, memberikan tanah untuk ormas-ormas lah. Pakai otak Pak, pakai. Anda itu dipilih, ya, bukan hanya untuk menjadi presiden saja, tapi tugas dan fungsi presiden itu harus sebagai penutup kebijakan-kebijakan, ya, bagaimana negara ini ke depannya, yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, yang kemudian Bapak ajukan ke DPR untuk disahkan. Jenderal apaan kau? Kami masyarakat berhak mengkritik ketika presiden itu tidak bisa seperti apa yang rakyat harapkan. Pemberian amnesti lah, pemberian abolisi lah, jelas mereka adalah koruptor, tapi Bapak bebaskan. Kan lucu kau. Kami kira Bapak itu memang betul-betul macan Asia seperti yang Bapak garang-garang. Ternyata kau hanya kucing garong. Apa? Mau Bapak pidanakan saya? Nggak bisa lagi. Sudah ada peraturannya bahwa masyarakat dan rakyat bisa mengkritik presiden dan pejabat lain. Itu bukan penghinaan atau bukan fitnah. Kecewa kami rakyat ini melihat Bapak sebagai seorang presiden yang katanya macan Asia. Peliharaan maupun kucing. Kau lihat orang di Arab sana, peliharaannya apa? Singa, macan. Ada kebijakanmu yang masuk akal, dan tak ada kebijakanmu yang berpihak kepada rakyat. Makanan gratis. Makanan gratis apa untuk anak sekolah itu? Itu hanya untuk sebagai kamuflase aja itu. Karena memang tidak berbobot memberi makan rakyat. Bukan seperti itu caranya memberi makan rakyat. Bapak memberikan nasi kepada, memang ada baiknya, tapi lebih banyak tidak baiknya. Karena apa? Pengusaha-pengusaha catering itu yang beruntung. Bahkan kadang anak-anak tidak dimakannya nasi itu. Karena apa? Kayak nasi kucing. Yang cocoknya itu dimakan oleh ternak. Penasihat presiden ini bagaimana sih? Makin mundur Pak kita ke belakang ini, makin mundur. Baru kali ini saya kepikiran untuk selama 2 periode Bapak Prabowo menjadi calon presiden, ya, tidak saya pilih. Terbukti sekarang kinerja Bapak itu bagaimana ketika sudah terpilih. Ternyata Bapak nonsen, omong kosong semua, omon-omon. Kalau merasa Bapak tidak sanggup dengan usia yang sudah semakin tua, ya mundur. Jangan paksakan diri, karena terlalu banyak sudah kebijakan-kebijakan Bapak yang tidak pro rakyat, tapi pro pejabat, pro ormas, pro negara lain. Selain ketololan dengan menjual data ke Amerika Serikat, yang lebih tolol dan lebih absurd lagi adalah kebijakan
PPATK berhak memblokir rekening di bank yang tidak terpakai selama 3 bulan. Itu pelanggaran hak asasi manusia, bos. Bapak belajar dari mana? Penasehatmu, menterimu dari mana pendidikannya semua? Kok semakin tolol gitu loh. Kemudian masalah tanah. Tanah yang tidak dikelola selama 2 tahun berturut-turut disita oleh negara. Kebijakan macam apa itu? Kok jadi kita mundur ke zaman sebelum kemerdekaan? Zaman kolonial, menghilangkan hak rakyat secara semena-mena. Seandainya itu tanah warisan, ya, jadi disita oleh negara karena tidak dipelihara atau dipakai selama 2 tahun. Peraturan goblok semua. Ya suka-suka orang terhadap tanahnya. Mau dibiarkan dulu dipakai sebagai lapangan bola kek, mau dibiarkan dulu untuk penghijauan kek, selama 2 tahun atau beberapa tahun, tapi negara akan menyitanya kalau tidak dipakai selama 2 tahun. Kan gila. Kalau mengeluarkan kebijakan itu dipikirkan dulu. Jangan seperti PPATK itu, dikeluarkan kebijakan kemudian dibatalkan, tapi sudah ada efek negatifnya kepada orang lain. Bahkan ada orang yang sudah meninggal karena rekeningnya tidak bisa dicairkan. Itu namanya membunuh secara tidak langsung. Jangan karena Bapak Presiden jadi suka-sukamu. Dulu kami berharap bahwa sebagai seorang jenderal, Bapak itu jiwanya jiwa Indonesia, jiwa seorang pejuang. Ternyata jauh panggang dari api. Salah pilih kan. Oke guys ya, jadi Bapak ini meluapkan kekesalannya karena telah salah memilih Presiden Pak Prabowo. Karena ekspektasi tak sesuai yang diharapkan, tak sesuai yang dipikirkan sejak awal. Dulu mungkin ketika memutuskan untuk memilih dan mendukung Pak Prabowo, para pendukungnya berharap ya nanti rakyat bisa lebih sejahtera, negara ini bisa lebih maju, ada kemakmuran, ada kebahagiaan. Tetapi melihat realitas yang ada, yang sudah dirasakan oleh rakyat sejauh ini, mereka merasa bahwa malah semakin mundur, malah semakin susah, di mana-mana rakyat menjerit. Tanah yang nganggur, tidak digunakan sebagai lahan produktif selama 2 tahun, itu akan disita oleh negara. Rekening yang tidak dipakai selama 2 atau 3 bulan itu akan diblokir. Dan berbagai aturan-aturan lainnya yang tidak pro rakyat, tetapi pro pejabat ya. Itu tadi poin-poin penting yang dikeluhkan oleh netizen atau oleh Bapak ini guys ya. Namun menurut saya ya, Pak Tony Lambas Pasaribu ya, akun TikToknya, Pak Tony, Anda sudah memilih dan mendukung Pak Prabowo ya. Dan apapun itu, mau pahit, mau manis, mau susah ataupun senang, ya kita sebagai rakyat Indonesia, ya kita sudah memilih dan memberikan dukungan, ya sudah ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak mungkin ya kita mau berdemo, mau menyuruh Pak Prabowo harus segera lengser, harus turun dari jabatannya. Menurut saya itu sangat nggak mungkin sama sekali. Karena sudah terpilih, sudah sah secara undang-undang dan sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau akan memimpin sampai dengan selesai ya. Terlepas dari apapun kebijakannya yang pro pejabat, merugikan rakyat ataupun apapun itu ya, tetap beliau akan sampai selesai masa jabatannya ya. Kita sebagai rakyat ya tentu kita harus tetap berproses dan terus belajar bahwa ya lain kali kalau memilih pemimpin ya jangan hanya lihat dari kata-katanya yang manis, janji-janjinya yang manis, tapi betul-betul kita harus melihat rekam jejaknya ya, karakternya, kepribadiannya seperti apa. Dan jangan memilih karena apalagi diiming-imingi karena diberikan sembako, diberikan duit ya. Harus melihat pemimpinnya itu punya karakter atau jiwa kepemimpinan yang seperti apa ya. Namun untuk saat ini ya itu tadi guys ya, kita harus menerima pahit dan manis, suka dan duka, semuanya kita harus menerima karena itu adalah pilihan mayoritas masyarakat Indonesia. Oke guys, masih ada juga beberapa keluhan yang lain dari para netizen ya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita
Dengarkan lagi berikut ini. Kita bekerja terus untuk rakyat. Saya percaya pertumbuhan ekonomi kita akan baik. Kita akan bikin kaget banyak orang. Untuk Pak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, sebagai masyarakat yang pernah memberikan suara di bilik suara kepada Anda di 2024 karena Pak Jokowi dan Gibran, ya, saya menyarankan untuk Anda untuk mengurangi terlalu banyak omon-omon. Anda terlalu banyak ngebacot, ya. Anda harus paham, ya. Ada kutipan yang mengatakan, dalam hal terlalu banyak bicara, maka akan terjadi juga di sana banyak kesalahan. Akan terjadi slip of the tongue, ya, keselip lidah. Dan itu sudah berkali-kali Anda alami, tapi Anda nggak tahu sadar apa tidak, ya. Yang terbaru adalah Anda yang mengatakan, saya akan mengejar koruptor-koruptor itu sampai ke Antartika, sampai ke gurun, sampai ke Gua Cina, atau kemana lagi, ya. Jangankan Anda mengejar, yang sudah tertangkap aja Anda lepaskan. Jadi di mana itu, omon-omon Anda, ya? Terlepas dari banyak perdebatan di sana, tapi nyatanya seperti Prof. Mahfud pernah mengatakan bahwa memang no debat, tidak ada perdebatan, itu sudah melanggar si Tom Lembong itu. Dan si Hasto itu jelas-jelas, ya, dengan saksi-saksi dalam pengadilan, dia benar-benar memang membuat, ya, mengarahkan orang untuk mundur gitu loh, untuk digantikan si Harun Masiku. Nah, tapi di mana? Dan Anda harus tahu, Jaksa Agung Pak Burhanuddin mengatakan bahwa mereka tidak sekonyong-konyong menetapkan orang untuk jadi tersangka. Itu sudah melalui, ya, penelitian, sudah melalui pencarian alat bukti dan lain sebagainya, kerja keras mereka. Tapi seenaknya Anda, ya, menginjak-injak kedaulatan hukum di negara ini dengan hak prerogatif Anda, ya, keputusan hakim, kerja keras jaksa, Anda sia-siakan semua, ya. Entah apa yang sedang Anda rencanakan dengan Megawati, ya. Saya tahu Megawati itu adalah track recordnya menjual aset-aset negara seperti tanker, Indosat, atau jangan-jangan Anda sedang merencanakan sesuatu yang butuh bergening dengan PD Perjuangan untuk menjual aset negara ini yang sudah diusahakan oleh Pak Jokowi bertahun-tahun, ya. Layak kami sebagai masyarakat curiga ada udang di balik batu Anda, ya. Jadi saran saya kepada Prabowo Subianto, Anda jangan terlalu banyak ngebacot, ya. Anda terlihat seperti badut saat ini, ya. Kata-kata Anda lawan sendiri. Kami akan bikin kaget, ya. Memang kami kaget, tapi kaget dengan keputusan bodoh Anda. Dukung kepingin Prabowo jadi presiden, tak taruh nih nyawa. Terjun kowe klopo, bakar muntung wae, mending ra dadi, motorku mending tak bakar, mben. Mending ora dadi wae, motorku tak bakar, aku terjun kowe klopo. Giliran didukung wis dadi gur kaya ngene. Makan siang gratis. Rakyat miskin yang belum punya rumah mau dibikinin rumah waktu kampanye itu, gak taunya sekarang omon-omon. Pak Prabowo, saya minta Anda untuk turun, ya. Turun ke lapangan, melihat rakyat Anda seperti apa kondisinya. Karena saat Anda pidato, ya, selalu menyatakan ekonomi Indonesia baik-baik saja, rakyat baik-baik saja, ekonomi kita stabil. Pak, Anda itu terlalu banyak keluar negeri, ya. Saya rindu, Pak, saya rindu cara Bapak Jokowi selalu turun ke lapangan, menjumpai rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat, mendengarkan cerita rakyat. Bapak Jokowi selalu merealisasikan untuk membantu rakyat. Tapi kenyataannya Anda selalu memberatkan masyarakat, memberatkan rakyat. Rakyat seperti tercekik di kepemimpinan Anda. Kalau kita berbicara Gibran sudah turun, ya Gibran itu hanya membantu Anda. Harusnya Gibran sudah melaporkan juga kepada Anda. Harusnya Anda juga jujur dengan kondisi ini. Rakyat kita semakin tertekan, ekonomi semakin terpuruk. Tapi Anda membahagiakan seorang koruptor yang dibebaskan. Yang bahagia
Yang merasakan bahagia mereka mafia-mafia, bukan rakyat. Jadi jangan pernah Anda mengatakan Indonesia baik-baik saja. Indonesia tidak baik-baik saja, Pak. Anda harus tahu itu. Kalau Anda tidak bisa turun untuk melihat kenyataan di lapangan, lebih baik Anda turun menjadi seorang presiden. Halo guys, ternyata Prabowo sama juga kayak Anies, kacang lupa kulitnya, manusia yang nggak tahu diri, nggak balas budi. Rakyat memilih dia, menghendaki dia untuk memberantas koruptor. Janjinya iya, tapi kenyataannya orang kayak gini nggak bakal bertahan lama juga guys. Ya, rakyat ditipu mentah-mentah. Boro-boro mau ngejar koruptor, di sini aja koruptor diampunin. Goblok gitu, bener. Kita ini omongan tuh yang dipegang. Manusia itu omongan yang dipegang, apalagi udah jadi jenderal ya kan. Jangan-jangan cuma jenderal bakicot aja dia tuh, gak jelas. Ya banyak rakyat yang kecewa lah, hampir seluruh rakyat Indonesia kecewa karena kita tuh memerangi koruptor. Merdeka, kita sudah masuk 17 Agustus. Beberapa hari lagi kita merayakan ulang tahun ke-80 untuk Republik yang kita cintai ini. Tapi ini sedang viral, lagu yang menyambutnya kok rada sengak di kuping gitu. Indonesia, tanah air siapa, rakyatnya kok sengsara semua. Penggalan itu saya ambil karena itu sedang viral sekarang. Jadi Pak Prabowo ini, kita rakyat di bawah ini sedang resah-resahnya melingkar, melihat, mengikuti sepak terjang Bapak beberapa hari terakhir ini, khususnya sejak Bapak memberi abolisi dan amnesti terhadap Tom Lembong dan Hasto. Kalau Tom Lembong kita tidak usah terlalu memikirkan karena di sana memang ada rada abu-abu, itu urusan lain. Tapi kalau Hasto itu jelas-jelas Bapak mengambil resiko yang begitu dalam karena itu sebenarnya lebih syarat kepada kepentingan politik. Seperti apa yang dikatakan Novel Baswedan bahwa itu sebenarnya menjerumuskan apa yang dibicarakan sendiri oleh Pak Prabowo tentang pemberantasan korupsi. Sementara yang dikasih amnesti itu adalah orang yang tersangkut penyuapan dan berkategori koruptor karena sudah diputuskan 3,5 tahun oleh pengadilan. Jadi belum sempat kencingnya kering di WC penjara, orangnya sudah dikasih amnesti gitu. Nah ini terlalu beresiko kalau menurut kawan-kawan karena tadi saya waktu masang bendera 17-an juga duduk dengan profesor hukum, kebetulan beliau tetangga saya. Jadi memang ada bobot-bobot yang sebenarnya tidak umum. Cuma mungkin karena ada tujuan tertentu ya, karena mau bermesraan lagi dengan PDIP dan Bu Mega sudah mengatakan dukung pemerintahan Pak Prabowo. Apakah ini untuk tujuan 2029 agar sama-sama bareng lagi gitu kan? Nggak ada masalah karena politik ini bisa apa saja gitu. Yang kemarin Bapak dirangkul Pak Jokowi untuk dijadikan presiden, kalau sekarang balik gagang mau nendang Pak Jokowi ya silakan gitu. Cuma Bapak jangan terlalu pede. Karena 58,58% itu suaranya Pak Jokowi, bukan suara Bapak ya. Jadi hati-hati. Oke, kita sebelum ke sana kita juga bahas tentang PPATK yang begitu viral, memblokir 28 juta rekening masyarakat. Ada yang sedang sakit, ada yang kiriman uang dari anaknya, ada TKW di Hong Kong yang nggak bisa pulang karena rekeningnya diblokir. Nah, teman-teman, sedih rasanya melihat bangsa ini, Kristen mengalami intimidasi, mengalami persekusi, mengalami teror. Pemerintah tidak hadir secara tegas untuk menindak kelakuan para intoleran ini. Wow, ini sungguh sangat menyedihkan dan miris sekali terjadi di bangsa ini. Presiden kita yang kita dengungkan adalah orang yang paling tegas, orang yang paling diandalkan di dalam mengatasi para kelakuan intoleransi di bangsa ini. Tetapi saya melihat semakin kesini
semakin abstrak Bapak Presiden ini. Dulu waktu kampanye, ia pernah mengatakan, saya kejar para koruptor sampai ke akar-akarnya, bahkan sampai ke Laut Antartika. Ya, nah tiba-tiba saudara, tiba-tiba Pak Presiden kita ini, ia sangat berbelas hati, berbelas kasihan kepada dua orang yang diduga korupsi. Ada apa dengan Bapak Presiden? Ada apa dengan Pak Prabowo yang pada kampanyenya dulu ia mengatakan saat pelantikan presiden, bahkan ia berpidato berkobar-kobar, bersihkan dirimu, bersihkan semua dirimu dari semua korupsi supaya kamu bersih. Kita bekerja untuk rakyat, demi rakyat, dan bagi rakyat. Kita dipilih untuk rakyat, kita wakil rakyat. Kita, wow, ini luar biasa pidatonya, mengguncang dunia saudara. Tetapi apa yang sekarang kita lihat? Dia membebaskan para orang-orang yang diduga bermasalah. Ada apa dengan Bapak Presiden? Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dulu pernah bilang kita mensejahterakan rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Ternyata ungkapan itu hanya omon-omon. Hanya omon-omon sudah. Pemerintah mengirim beras kepada negara lain puluhan ribu ton. Pemerintah lebih memperhatikan negara lain daripada negara sendiri. Sedangkan di negara Indonesia sendiri, rakyat sendiri, ada yang tidak bisa makan nasi putih dalam sehari saudara. Sungguh miris terjadi di bangsa kita ini. Pemerintah kirim puluhan ribu ton beras ke negara lain, ke Palestina. Semangat sekali untuk memperjuangkan negara lain. Tetapi dalam semangat untuk memperjuangkan rakyat sendiri, omon-omon, hanya narasi-narasi yang disampaikan tidak ada pada kenyataannya. Ini sungguh sangat memalukan sekali. Ini sungguh sangat menyedihkan sekali. Dan saya sendiri mulai kecewa terhadap pemerintahannya. Apakah saya salah di dalam memilih Bapak Presiden? Ada daerah-daerah tertentu di Indonesia tidak dapat makan nasi tiap hari. Kalaupun mereka mau makan nasi, mereka harus barter. Ini sama dengan zaman dahulu yang masih barter, mau makan itu harus ganti dengan yang lain. Dan masih ada sampai saat ini di salah satu tempat, yaitu di daerah Papua sana, di mana ada orang-orang, ada saudara-saudara kita yang sangat memerlukan pertolongan, memerlukan beras, memerlukan kepedulian daripada pemerintah. Malah pemerintah menyumbang dan menolong negara lain. Belum tentu negara itu mendukung dan menolong kita di Indonesia ini, tetapi di negara sendiri sungguh sangat pelit sekali. Harusnya pemerintah mempedulikan dan mengutamakan rakyat sendiri. Ya, pemerintah di mana? Mengapa pemerintah tidak memperhatikan rakyat ini? Mengapa pemerintah lebih cinta kepada negara lain? Palestina Timur Tengah jauh sekali, tetapi rakyatmu sendiri, Bapak Presiden, ada di depan matamu. Di Papua sana ada yang tidak bisa makan nasi tiap hari. Mengapa pemerintah tidak hadir untuk rakyat sendiri? Saya melihat Pak Prabowo ini pantas tidak melihat apa yang terjadi, apa yang dialami oleh umat Kristiani di Indonesia, dipersekusi, dibubarkan rumah ibadahnya, bahkan dipukul, diteror, korbannya semua anak-anak. Tapi Pak Presiden tidak buka suara, tidak melihat, tidak turun tangan. Saya melihat Wapres datang ke Padang Sarai, Kota Padang, terkait dengan pengerusakan rumah ibadah di sana. Kedatangan Wapres hanya menghibur dan memberikan dukungan moral, tetapi saya tidak melihat satu pernyataan Wapres di dalam ketegasan untuk menindak secara tegas para oknum pelaku intoleran di sana. Sudah saatnya pemerintah keluar daripada kandangnya. Sudah saatnya pemerintah datang melihat apa yang dialami dan melakukan satu perubahan. Pemerintah harus melihat dalam dibalik semua pengerusakan dan pembubaran ibadah.
umat Kristiani. Pemerintah harus melihat dasar dan apa penyebabnya. Pemerintah harus sadar bahwa penyebabnya adalah karena SKB 2 Menteri. Pemerintah harus mencabut SKB 2 Menteri. Pemerintah harus membuat regulasi baru terkait dengan SKB 2 Menteri, supaya masyarakat antar umat beragama ini tenang, damai, dan sejahtera. Oleh sebab itu, kami berharap kepada Presiden Prabowo dan Bapak Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengambil langkah di dalam mencabut SKB 2 Menteri, supaya orang-orang tersebut tidak bersembunyi di balik SKB 2 Menteri untuk melakukan aksinya dalam membubarkan, menolak, dan merusak rumah ibadah umat Kristiani. Dan juga kepada orang-orang yang dimana penceramah-penceramah yang tidak mengedukasi, ditindak secara tegas manusia-manusia tersebut karena memicu orang lain untuk membenci keberadaan agama lain. Jadi oleh sebab itu, kiranya Bapak Presiden menepati janji-janjinya, bukan hanya pada saat kampanye memproklamirkan janji-janjinya, tapi kiranya Pak Prabowo dan Presiden Republik Indonesia melakukan apa yang dia sampaikan, bukan omongan. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.